Syarifah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya sehat. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, Bu Syarifah, 3 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Ibu yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Untuk hari ini kita melakukan tahapan pra-observasi. Di tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama yaitu kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Ibu dari pertemuan kita hari ini? Iya, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Baik, tujuan kita hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Ibu dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, akan menyampaikan materi tentang apa? Asmaul Husna Pak. Baik, terkait dari materi Asmaul Husna, tentulah ada tujuan pembelajaran nih yang akan dicapai oleh peserta didik. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu? Ada 3 Pak tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, anak murid meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Pemberi Keamanan, dan Maha Sejahtera. Yang kedua, murid bisa menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, Al-Mu'min, dan As-Salam. Dan yang ketiga, murid juga harus mengetahui sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, hidup tertib, dan menjaga lisan. Salah satu contoh akhlak terpuji dari 5 Asmaul Husna tersebut Pak. Baik, luar biasa sekali. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih area yang dikembangkan? Ya, seperti tujuan pembelajaran tadi yang sudah saya jelaskan, area pengembangan yang hendak saya capai ada 3 Pak. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sikap, murid menunjukkan sikap selama pembelajaran berlangsung dan pada saat diskusi kelompok, seperti keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab. Di pengetahuan, murid memahami tentang Asmaul Husna dan arti serta akhlak mulia dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, Al-Mu'min, dan As-Salam. Sementara di keterampilan, murid dapat melakukan praktek memasangkan arti dan Asmaul Husnanya dan mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Itu Pak. Baik. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya ya Bu ya. Ya. Kalau boleh saya tahu, apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Seperti ini Pak, pada rencana pelaksanaan pembelajaran saya membuat modul berdiferensiasi dan juga mencantumkan KSE dan budaya positifnya yang Bapak beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain itu, RPP ini Pak, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam 3 kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Pak mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya untuk 3 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat belajar. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang Ibu gunakan di modul nanti untuk pembelajaran besok? Baik, saya akan mengajar tentang Asmaul Husna. Jadi strateginya ini Pak, saya mencoba untuk melakukan diferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata murid saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan pembelajaran yang sedikit berbeda. Kalau secara visual dan auditori, anak-anak akan melihat video pembelajaran dan Asmaul Husna beserta artinya. Sementara
Untuk kelompok kinestetik, karena mereka aktif dan yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan praktek langsung, yaitu memasangkan kartu Asmaul Husna dan kartu artinya. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi, Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ini sangat luar biasa sekali. Sudah tidak sabar ingin saya melihat pembelajaran Ibu. Nah, setelah saya mendengar ini, persiapan-persiapan dari Ibu, strategi yang Ibu sampaikan dari alat peraga untuk pembelajaran berdiferensi ini, jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, hari Rabu saya akan melakukan pembelajaran tersebut, Pak. Nah, jadi besok pada hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu sudah dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, Pak, seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran hari Rabu, Pak. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan kelas besok ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Dalam percakapan observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait sudah berjalan observasi pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Iya, Pak. Karena saya belum terbiasa melakukan observasi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup di awal pembelajaran. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik seiring waktu. Alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan baik. Jadi begini Bu Syarifah, bisakah Ibu ceritakan kembali area yang Ibu kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Iya, baik Pak. Untuk area yang saya kembangkan itu ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana sikap itu murid menunjukkan sikap selama pembelajaran berlangsung dan pada saat diskusi kelompok seperti keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab. Di area pengetahuan, murid memahami tentang Asmaul Husna dan arti serta akhlak mulia dari 5 Asmaul Husna yang sesuai materi. Kemudian yang ketiga, di keterampilan, murid dapat melakukan praktek memasangkan arti dan Asmaul Husnanya, juga mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Sementara untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan yaitu membuat TPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE juga budaya positif. Lalu saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan belajar mereka. Jadi area pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi ya Bu ya. Nah menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangannya sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan Pak. Baik Bu, alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangannya Bu ya. Nah menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi adalah masih ada murid yang kurang aktif dalam kelompoknya dan sedikit sulit dalam manajemen waktu Pak. Kalau begitu ya Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Murid yang kurang aktif itu alasannya ketika saya tanya pada murid tersebut,
ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Sementara manajemen waktu yang sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena murid mengerjakan tugas lalu memakan waktu yang lama. Seperti itu. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat untuk Ibu Saripah Hanim dalam menangani masalah tersebut? Kalau masalah murid yang belum sarapan, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka, anak-anak ini, tentang pentingnya sarapan setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah agar dapat konsentrasi dalam belajar. Sementara untuk manajemen waktu ini, saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan murid agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini. Oke, baik Bu. Jadi Ibu Saripah akan mengingatkan kembali kepada siswanya untuk tentunya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama siswanya ya Bu ya. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu Saripah harapkan. Jadi, kalau boleh saya tahu ya, kapan ini Ibu akan melakukan tindakan lanjut? Segera Pak, karena menurut saya sudah dapatkan gambaran untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan. Baik Bu Saripah, lebih cepat tentunya lebih baik ya Bu ya. Terima kasih Bu Saripah atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan kita. Baik. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan. Jadi saya mendapatkan pencerahan untuk tindak lanjut saya. Baik, terima kasih Bu atas tanggapan dan jawaban tadi. Semoga dengan percakapan kita hari ini akhir-akhir kegiatan supervisi ini sudah mulai percakapan observasi, kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi serta komunikasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Saripah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.